Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat, kembali lagi di channelku Mas Yuri Spasiuri, dan aku akan memperlihatkan yaitu berupa makam, di mana di sini ada makam sakral yang sakrakan warga sini, dan aku akan tunjukkan nama desa ini. Nama desa ini adalah nama desa Tuku Tamperjo, RT 4 RW 5, Kelurahan Rawosari, Kecamatan Tembalang, Semarang. Dan sekarang aku akan meliput yaitu makam Mbah Tego, di mana makam ini juga dihormati sama di sakrakan warga sini, dan aku akan bersama sama Mbah Haran. Beliau adalah salah satu juru kunci dari makam Mbah Haran, dan aku akan juga bersama Pak Kin ditemani. Beliau adalah salah satu penjaga sini sekaligus perawat dari makam Mbah Tego. Oh ya sahabat, sekarang aku akan menuju ke makamnya, dan mari. Dan sekarang aku akan perlihatkan yaitu makam Mbah Tego. Ini makamnya. Dan makam Mbah Tego ini terletak di daerah atas, termasuk karena juga di sini ada pemandangan yang ada di sebelah makam Mbah Tego. Dan aku juga akan ditemani sama Pak Kin. Beliau adalah salah satu penjaga atau perawat di sini. Aku juga ditemani sama Mbah Haran atau juru kunci dari makam Mbah Tego. Dan aku akan naik ke atas, mari. Dan inilah makam Mbah Tego, dan aku sekarang bersama Mbah Haran. Mbah Haran boleh gabung sebentar untuk ini sama kami? Ya. Wah, silakan Mbah. Oh ya, Barang, boleh diceritakan kepada sahabat semua tentang sejarah dari makam Mbah Tego sendiri. Silakan. Kalau memang dulunya itu ya gunung, biasa gunung, tapi ada lokasi yang bisa dinamakan si Mbah Tego karena ada tenger, ya ada tenger. Setelah itu lama harus dibangun. Nah ini terpaksa dibangun seperti ini. Sekian. Kalau untuk umur makam sendiri berapa tahun Mbah sampai sekarang? Kalau sejak dulu tahun 2001 2002 dibuat makam ini. Kalau boleh tahu Mbak, untuk makam Mbah Tego sendiri kan dimakamkan di daerah Tuku ini. Apakah Mbah Tego sendiri itu asli orang sini atau pendatang atau perantau atau gimana? Kalau itunya saya sendiri juga tidak ngerti. Ya. Namun karena dapat informasi dari Bapak Kiai Munib Bini Kusumo, ya terpaksa saya tangani. Terus saya dirikan atau saya buat, inilah buktinya. Oh ya Mbak, untuk makam Mbah Tego sendiri itu apakah ada sana keluarga yang di sampingnya pemakamannya? Tidak ada. Kalau yang di sampingnya Mbah Tego ini kebetulan tidak ada yang di sampingnya atau keluarganya. Iya. Karena itu menyendiri di gunung. Kalau boleh tahu gunung apa Mbah? Namanya Gunung Getas. Gunung Getas. Nah, Gunung Getas. Oh ya Mbah,
boleh minta tolong sekali lagi Ya. ceritakan apa awal mula detail adanya makam Mbah Tiko sendiri Pak sekali lagi. Gini, kalau dulunya itu memang hanya dapat apa namanya, dapat sama si orang lain atau si mbah yang paling tua di sini, nah terpaksa dikasih tahu bahkan Gunung Getas itu bisa dinamakan si makam Mbah Teko. Dulunya itu bisa dikatakan si Mbah Teko itu karena di atas Gunung Getas. Ya. Nah karena ini dibangun, ya terpaksa ada teman-teman yang ikut membangun berdasarkan ya karena ini sudah dikasih tahu oleh si Mbah Haji Munib Giri Kusumo. Oh ya sahabat, aku juga akan memperkenalkan Pak, boleh sebutkan nama yang lengkap dan seperti apa di makam Mbah Tiko ini? Nama Fatikin atas nama ya istilahnya penguri-nguri pembersih untuk sekitar makam sini itu saya. Jadi kadang-kadang kalau hari Jumat itu ada orang dari Kendal, dari Weleri, dari Pekalongan, itu saya yang Terima. yang terima. Oh ya Pak Kin, untuk Pak Kin sendiri merawat makam Mbah Tiko sendiri udah berapa tahun Pak Kin sampai sekarang? Ya itu dulu Baharan tuh berapa tahun Baharan? Kurang lebih 2000-an sampai sekarang. Tahun 2000. Jadi ada pembangunan, ada apa itu yang saya sama Baharan. Gitu. Aku tanya ke Mbah Baran, untuk Mbah sendiri sebagai juru kunci atau amanat yang di apa bekali atau dititipin dari Mbah Tiko sendiri, untuk Baran sendiri, untuk makam sendiri ini para pengunjungnya boleh disebutkan dari mana aja Mbah? Yo kadang itu dari luar, artinya dari luar desa atau dari luar kota. Ya. Ya, dari Semarang juga, dari Pekalongan juga, Weleri, dari Weleri, juga dari Purwodadi ada. Kalau yang dari Demak, yaitu yang namanya si Dongko, itu juga pernah ke sini setiap hari Jumat ramai. hari Jumat. Apalagi Jumat Kliwon Ya. itu sangat ramai. Sangat ramai itu loh di sini. Ya, sekarang ke Pak Kin. Pak Kin, Anda kan sebagai perawat dan penjaga makam di sini. Pak Kin, untuk perawatan makam ini Pak, apakah ada apa swadaya atau bantuan dari mana Pak? Dari perbaikan atau gimana, boleh dijelaskan? Ya, itu untuk perbaikan makam Mbah Tiko ya sebagian dana itu kalau punya sisa dari hall umum yang jatuhnya ya kadang-kadang 3 tahun sekali, kalau 1 tahun Mbah Tiko, 1 tahun lagi ke depan Mbah Citro, 1 lagi ke depannya Mbah Musinin bin Rohadi. Itu nanti ada sisanya berapa untuk bangun ini, sebagian enggak swadaya masyarakat, uang dari Baharan sama pribadi saya sendiri. Tidak pernah minta dari warga sekitar, tidak pernah. Aku kembali ke Baran. Untuk makam sendiri itu untuk apa, acara syukuran atau acara tahlilan, apakah ada tanggal-tanggal tertentu untuk Mbah Tiko sendiri, boleh diceritakan? Kalau sendiri itu tidak ada. Begini, karena ini sudah ditentukan hari atau bulannya, itu memang bulan Suro. Nah, bulan Suro itu bukannya kok setiap bulan Suro itu enggak. Ya karena bergilir sampai 3 tempat, yaitu Mbah Tiko, Mbah Citro, Mbah Musinin. Jadi 3-3-nya jadi gilir. Kadang di
lokasi kerasa, kadang di lokasi kerajaan. Nah kalau yang sini itu memang di lokasi Tampirjo. Nah terpaksa ini disengkuyung oleh segenap masyarakat Rawasari. Aku kembali ke Pak Kin. Pak Kin, Anda kan sebagai perawan dan penjaga untuk makam di sini. Pak Kin, apa pesan Pak Kin untuk para pengunjung atau berziarah di makam Mbah Teguh? Apa pesan untuk para pengunjung? Silakan. Pesannya ya pokoknya hati-hati. Kalau mau masuk itu jangan sampai hendak wudhu, harus mandi dulu atau keramas itu, biar namanya orang mau dekat sama yang kuasa kan harus biar bersih, gitu aja pesan saya. Dan sampai langsung masuk langsung gini udah dicari sama itu air untuk berwudu untuk apa gitu. Untuk pertanyaan penutup untuk Mbak Teguh. Maaf, untuk Mbah Ran sendiri, pertanyaan penutup, apa pesan-pesan Mbah Ran untuk para pejabat dan para tokoh masyarakat di sini tentang adanya makam Mbah Teguh di sini yang disakralkan, pesan-pesannya apa? Silakan. Pesan-pesannya yang di sini ini harus dirawat yang sebaik-baiknya, gitu aja. Untuk pesannya bagi warga masyarakat maupun tokoh masyarakat maupun pejabat pemerintahan. Jadi yang intinya hanya pesan untuk diperbaiki, gitulah, atau diamankan. Nah kalau memang ada bantuan, karena belum pernah ada bantuan yang sebegitu besar, ya hanya sedikit-sedikit, karena untuk sampingnya saja yang membantu, gitu. Oh ya sahabat, demikianlah kutikan atau cerita dari Pak Mbah Teguh sendiri, di mana tadi ya udah ada barang, udah ada Pak Kin, udah menceritakan atau memberitahukan tentang makam Mbah Teguh ini. Demikianlah yang aku sampaikan. Apabila dari kata-kataku juga kata-katanya Mbah Ran sama Pak Kin ada yang salah, juga dari kata-kataku juga ada yang salah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini ceritanya itu remaja atau mungkin keluarga ketemu sama si Mbah Kiai Haji Munib Juhri Giri Kusumo. Setelah itu ketemu di rumahnya Mbah Munib, dibilangin bahkan Rawasari itu mau ada yang timik-timik bisa ngaji meninggal, tik-tik meninggal. Nah, ini dikasih ngerti sama si Mbah Munib, mbok iya Rawasari kuwi ana leluhur sing akahe ana 3 ning gone dukuh kerajaan, ning gone dukuh Tampirjo, ning gone dukuh Krasak. Setelah itu disuruh nguri-nguri. Jadi kon nguri-nguri. Nah setelah dikasih ngerti sama si Mbah Haji Munib Juhri Giri Kusumo, sebagian ada yang mengingatkan, bahkan leluhur yang meninggal itu lokasinya ada yang di makam umum 2,
yang di Gunung Getas satu. Jadi yang di Gunung Getas itu namanya Simbah Tego, yang di Dukuh Krasak itu namanya Simbah Muhsinin Rohadi. Kalau yang di Kerajaan itu si Mbah Citro. Jadi setiga-tiganya itu bisa digilir, diuri-uri setiap tahun. Jadi setiap tahun tiga-tiganya itu digilir. Jadi dulunya yang di Gunung Getas ya di sini ini, yang di sini ini namanya Simbah Tego. Terus yang di Kerajaan itu namanya Simbah Citro. Kalau yang di Krasak itu namanya Mbah Muhsinin Rohadi. Itu tiga-tiganya. Jadi setiap tahun memang diuri-uri, artinya diusahake sing supayane wong desa kuwi ngerti nek ana makame Mbah Tego, Mbah Citro, Mbah Muhsinin. Makanya setiap tahun diselamati, ditahlilke. Jadi keseluruhan warga, ada yang dari luar, ada yang dalam Rawasari. Jadi satu kelurahan itu memang sudah setuju mengadakan nguri-nguri makam atau leluhur yang sudah mendahului. Itu aja. Terima kasih. Oh ya Mbah Ran, apa kelebihan dan keunggulan dari Mbah Tego sendiri? Keunggulannya, kalau keunggulannya itu yang penting selamat di desanya juga warganya keseluruhan. Itu pendiriannya si Mbah Tego. Oh ya sahabat, ini adalah untuk menuju makam Mbah Tego. Di sini bisa, lewat sini bisa.
Oh ya sahabat, di sini juga disediakan kamar mandi untuk berwudu, dan ini kamar mandi yang disediakan di makam Mbah Teguh. Dan ini adalah depannya makam Mbah Teguh, dan sebelahnya ini adalah belakangnya. Iya,